Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pada kesempatan kita kali ini, saya izin memberikan uh, media pembelajaran kita karena saya sudah hadir di hari Selasa dan hari Senin. Insya Allah saya akan mempresentasikan sedikit berkaitan dengan tugas kalian yang akan kalian kerjakan. Dan pada kesempatan kali ini pula, saya mohon maaf sebelumnya karena di hari beberapa ini online. Karena sebenarnya kalau online itu banyak sekali kendala ya, kendala-kendala dalam proses pembelajaran itu banyak sekali. Jadi saya mohon maaf jika banyak kendala dalam proses pembelajaran online ini. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membangun elaborasi. Sebelumnya, pekan depan kan kalian harus segera mengumpulkan bibliografinya, anotasinya, bibliografi, anotasi, dan link Zoom dalam mempresentasikan bibliografi tersebut gitu ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit aja berkaitan dengan bibliografi. Nah, di sini saya akan share screen tentang bibliografi yang sudah saya bagikan ke rekan-rekan sekalian. Di sini ada bibliografi ya. Oke, di sini ada bibliografi. Ini segera diselesaikan dalam minggu ini karena minggu depan sudah dikumpulkan. Nanti ya, sebenarnya sebelumnya itu kita sudah bahas tentang problem, research question juga sudah kita bahas, background research juga sudah kita bahas ya. Background of research-nya sudah kita bahas juga. Jadi kalau seandainya background research itu harus pakai outline. Outline-nya juga saya sudah jelaskan sebelumnya berkaitan dengan outline-nya. Nah, di sini kita akan bahas tentang elaborasi. Elaborasi apa sih elaborasi? Elaborasi itu adalah bagaimana kita akan membuat sebuah ketersinggungan antar variabel. Di mana letak ketersinggungannya kalau ngomong tentang hubungan. Jadi kalau hubungan itu seperti ini ya. Kalau hubungan itu dia ini teori variabel A, ini variabel B. Nah, ini biasanya kalau hubungan itu dia akan membahas ketersinggungannya di sini gitu ya. Di mana letak ketersinggungan antara variabel A dengan variabel B. Ini gitu ya. Biasanya ini kaitannya dengan teoritik. Ada teori ya, ada teori. Teori itu juga kita teori apa mulai dari definisi lah yang agak sedikit ada ketersinggungannya, apalagi aspek-aspeknya lah, kayak definisi lah gitu. Yang aspeknya mungkin ya, atau konsep secara luas ya. Konsep secara luas ya. Konsep ini kan biasanya kalau ini kan kebanyakan yang ngomong ahli ya. Ahli psikologi ya. Ahli psikologi itu siapa sih Pak Ahli psikologi? Ahli psikologi itu ya yang dia bisa mengutarakan teori-teori berkaitan dengan psikologi. Nah, ada kan orang itu yang expert, yang dia itu banget ya, expert banget di variabel itu. Jadi dia tahu variabel itu secara lebih dalam. Jadi ketika tahu variabel itu secara lebih dalam ya kalau mau cari elaborasinya antar variabel berarti memang kita harus banyak baca gitu. Jadi kita banyak baca banget variabel A yang banyak, variabel B udah banyak. Nah, kita lihat ketersinggungan antar variabel ini. Nah, ketersinggungan ini yang tadi sudah saya jelaskan harus baca teoritik gitu ya. Harus baca teoritik. Harus baca. Mulai dari definisi kah, mulai dari aspek kah, mulai dari konsep secara luas kah. Kalau sudah sampai pada tahapan ini, ya, kamu sudah lihat variabel definisinya, aspek-aspeknya, konsepnya, di mana ada titik pertemuan antara variabel A dengan variabel B. Kalau ada titik pertemuan, maka elaborasi bisa dibangun di situ.
untuk biasanya judulnya tuh hubungan gitu ya. Hubungan antara bla 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 gitu ya. Nah, itu yang terjadi jika kalau kita belajar tentang uh, mengelaborasikan antar dua variabel. Tapi kalau tiga variabel gimana variabel? Kalau tiga variabel di sini lagi nih. Nah, di C variabel C-nya gitu ya. Di sini jadi dia ketemunya. Ya, sini. Dia ketemu di variabel apa, ketemu di variabel B apa, dan bagaimana ketemu di dua variabel secara komprehensif itu kalau tiga variabel. Gitu ya, jadi memang benar-benar agak sulit kalau seandainya menghubungkan tiga variabel tersebut. Nah, ini ada yang pakai hubungan. Kalau di hubungan dia bermainnya di definisi kah, di aspek kah, di konsep secara luas kah, di mana letak keterhubungannya, gitu ya, di mana letak keterhubungannya. Nah, kalau biasanya kalau pengaruh, ini saya hapus dulu. Kalau pengaruh gimana Pak Faru? Bisa ada efek, kita ngomongnya efek atau pengaruh gitu ya. Pengaruh. Misalnya variabel A, nah ini kalau gini, begini jadinya. Nah, gitu. Kalau pengaruh ya, pengaruh. Pengaruh variabel A terhadap variabel B. Boleh pakai elaborasi yang tadi, yang pakai kayak gini, tapi itu tidak cukup. Ya, tapi itu tidak cukup. Dia harus diperkuat dengan karena kan dia efek terhadap variabel atau terhadap variabel. Biasanya dia harus mencari apakah faktor-faktor pengaruh ya dari variabel A ke variabel B gitu ya. Misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi variabel B itu apa aja. Nah, apakah konsep A, ini kan disebutin banyak, apakah salah satu dari konsep ini menyinggung tentang variabel A-nya? Nah, biasanya sih ada ini, ada kata-kata pengaruh, misalnya apa pengaruh. Nanti analisanya juga beda, yang tadi pakai kolerasi, kalau ini dia pakai regresi. Nanti analisa statistiknya. Nanti kita akan bahas lagi lebih dalam lagi berkaitan dengan variabel apa analisa statistik antara kolerasi dengan regresi. Ini faktor-faktor ini nih harus ada nih, ya. Faktor variabel A, faktor-faktor apa yang bisa membentuk variabel B? Apakah dari salah satu faktor itu mencerminkan variabel A? Nah, itu tuh harus ada itu. Kalau ada, biasanya sih akan lebih kuat. Dan dia juga biasanya bermain juga di elaborasi ini nih, ketersinggungan antar variabel. Jadi kalau kamu pakai judul hubungan, itu biasanya hanya bermain di apa? Di elaborasi secara teoretik itu udah aman. Tapi kalau ngomong pengaruh, berarti kalau pengaruh kan ada efek variabel A terhadap variabel B. Nah, biasanya ditambahin dengan faktor-faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Sebenarnya kalau ngomongin tentang pengaruh dan hubungan itu, sebenarnya sih nggak terlalu ya, masih ya. Nah, variabel kalau apa judulnya itu sebenarnya nggak terlalu. Ada orang yang menggunakan kata-kata hubungan tapi analisa regresi itu nggak masalah. Saya nggak terlalu mempermasalahkan antar hubungan dengan orang pengaruh itu, saya nggak terlalu. Tapi banyak dosen yang menganggap ini ada perbedaan. Kalau pengaruh dia pakai regresi, kalau dia hubungan dia pakai kolerasi. Kalau dia pakai hubungan berarti dia hanya bermain di elaborasi antar variabelnya. Ketersinggungan antar variabelnya kayak gini nih, ya ketersinggungan antar variabelnya. Dia bermainnya di sini. Ketersinggungannya di mana? Tapi kalau dia ngomong pakai pengaruh, dia harus ditambahin dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. Apakah secara teoritik nih teori ya? Secara teoritik ada nggak sih ahli yang mengatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi terbentuknya variabel B itu adalah dari konsepnya si variabel A. Nggak langsung, misalnya faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya variabel B itu adalah karena variabel A. Nggak jarang itu orang ngomong. Kalau dia ngomong pasti risetnya itu udah sangat sangat ajak gitu. Udah orang-orang pasti udah ngincer itu. Kayak kita itulah kalau kita mencari sesuatu ya sesuatu yang baru itu biasanya kan nggak mungkin dengan mudahnya kita dapetin gitu ya. Pasti kita baca teoritik yang uh, faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi variabel B ini ya.
Apakah ada konsep-konsep dari variabel A yang secara tersirat maupun tersurat gitu ya. Ada sih yang ngomong tersirat. Tersirat itu dalam artian dia harus uh, background. Jadi harus di breakdown dulu. Misalnya variabel nih, misalnya contoh, misalnya dia menemukan variabelnya, misalnya ini ngomongin tentang motivasi ya, motivasi ini prestasi belajar gitu ya, prestasi belajar. Begitu dia ngomong di sini ada tekad. No. Salah satu mempengaruhi prestasi belajar orang itu adalah tekad. Nah ini tekad ini ternyata secara kalau dialamin berkaitan dengan tekad itu ada kaitannya dengan motivasi. Nah, motivasi. Nah, inilah yang dia nyambung ke situ. Jadi di breakdown dulu teoretiknya bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi seseorang itu adalah tekadnya. Nah, pas baca tekad, nah tekad itu ada kesamaan konsep dengan motivasi, berarti nyambung tuh. Berarti dia membreak dari faktor mempengaruhi, begitu tekad di breakdown sampai dia nyambung ke variabel A-nya. Nah, itu disebut sebagai background, background. Apa namanya? Karena sakit nih saya agak breakdown, ya breakdown teoretik, dibaca teoretik lebih dalam lagi. Habis itu dia sangkut pautkan dengan hal tersebut, gitu ya. Nah, itu pakai dia menggunakan elaborasi. Nah, ini kalau ini terjadi biasanya sih kalau di skripsi itu biasanya sih antara bisa bisa 3 sampai 4 halaman lah biasanya. Kalau ini background biasanya sih kalau dia pakai 2 spasi itu biasanya sih antara 6 sampai 7 sampai 5 6 atau 7 halaman. 7 udah maksimal itu. Kalau elaborasi itu biasanya nggak banyak, biasanya 3 sampai 4 halaman. Karena dia langsung, kalau di sini kan ada elaborasi nih, kan ada namanya juga ada initial elaboration ya. Di sini kan ada initial, di sini kan dibahasnya nggak terlalu sedikit karena kan ada fenomena, ada problem riset gitu. Kalau elaborasi kan dia hanya membahas ketersinggungan antar variabel tersebut ya, elaborasi antar variabel tersebut ya. Jadi dia langsung langsung pengembangan tadi kan di sini itu akan sangat terbahas banget di sini nih elaborasi. Ini cuman inisial itu kayak sedikit aja disinggungkan, tapi kalau sampai pada tahapan elaborasi itu sangat dalam lagi, gitu ya jadinya. Nah, itu yang saya maksud di sini nih, berkaitan dengan elaborasi tersebut. Selanjutnya hipotesis, ya hipotesis itu adalah biasanya sih kita melihat misalnya contoh hubungan terus ya tergantung kepada hipotesisnya tergantung kepada riset questionnya ya. Contoh riset questionnya mungkin saya akan tulis di sini, riset questionnya adalah atau saya ketik aja lah ya, riset questionnya itu misalnya maka ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Ya, wow. Nah ini riset questionnya ya. Apakah ada hubungan variabel A dengan variabel B? Mana sudah kita bahas tentang riset question. Ini tinggal di copy paste saja. Nah, nanti saya akan bahas lebih dalam lagi ya. Saya akan bahas lebih dalam lagi untuk hipotesis karena pertemuan kedepannya lagi kita bahas. Untuk sementara ini adalah apakah ada hubungan variabel A dengan variabel B. Ini tinggal copy paste saja, kita hilangkan itunya, kita hilangkan tanda tanyanya dan kita hilangkan apakahnya. Nah, nah, tinggal ada hubungan antara variabel A dengan variabel B. Gitu ya. Nanti saya akan bahas tentang nanti ada hipotesis null, ada hipotesis alternatif, nanti saya akan bahas. Tapi untuk sementara kamu boleh isi yang di sini. Isi aja dulu yang seperti ini.
Kalau kamu menggunakan kata-kata pengaruh, ya silakan diganti. Misalnya, apakah ada pengaruh gitu ya? Nih, misalnya pengaruh, ada pengaruh, pengaruh, ini diganti, hilang antaranya jadi hilang, itu terhadap jadinya kan, pengaruh terhadap. Oke, berarti ini tinggal di copy paste, ya, tinggal di copy, adanya aja langsung, tinggal di copy paste, taruh di sini, ya gini. Nah, begini jadinya. Ya, ada pengaruh variabel A terhadap variabel B. Nah, itu untuk hipotesis yang benar, nanti saya ajarkan hipotesis yang lebih komprehensif lagi. Selanjutnya, never fish study. Nah, fish study ini adalah membahas tentang ringkasan perkembangan penelitian dijelaskan dalam anotasi, mulai dari autor sampai limitasi dan rekomendasi. Ini sifatnya deskriptif ya. Jadi misalnya contoh tulisannya, ini baru contoh, saya contoh ini ya. Pokoknya ini seperti paragraf penelitian yang telah dilakukan. Nah, ini kan tergantung pada anotasi kamu, bla 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 bla, dengan judul bla 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 bla. Nah, kalau semakin komprehensif anotasi kamu, kamu tinggal gampang, tinggal mendeskripsikannya aja dari anotasinya. Dari judul, dengan judul kan di sini ada anotasi ya, judul, fokus, theoretical dan sebagainya. Itu kamu bisa apa? Bisa mendeskripsikan anotasi ini ke dalam ke dalam di sini ya, preface tadinya. Wow, kamu jelasin bentuknya kayak gitu. Jadi anotasi tapi bukan versi tabelnya, tapi versi deskripsinya. Jadi digambarkan, dibahasakan dengan bahasa yang baik sampai orang ngerti bahwa penelitian-penelitian sebelumnya membahas tentang variabel yang kamu angkat, gitu ya. Jadi ini benar-benar Vervis tadi itu benar-benar ngomongin tentang anotasi tapi versi paragrafnya, gitu ya. Jadi versi paragrafnya. Jadi kalau anotasinya baik, biasanya ini akan baik di sini, kelihatan. Biasanya akan baik di sini, gitu ya. Review study. Selanjutnya, kalau review study, udah saya di sini pakai metode. Di sini ada metodenya. Metodenya itu kaitannya dengan kaitannya dengan kuantitatif, jadi nggak usah dirubah aja seperti ini. Definisi operasional itu silakan definisikan di sini. Saya kasih tanda ya, definisikan setiap variabel ya, variabel. Nah, silakan, nanti saya jelaskan banget nih. Saya jelaskan, benar-benar saya jelaskan saya sangat jelaskan hasil dari bibliografi tersebut ya. Nanti ada waktu, insya Allah akan ada waktu. Terus saya lihat dulu di pertemuan keberapa. Nanti ada di Oke. Nanti ada di pertemuan ke-8, nanti saya jelaskan. Pertemuan 8 insya Allah saya akan jelaskan. Ya, berkaitan dengan definisi operasional. Jadi ya silakan definisi kamu dulu yang kamu bisa jelaskan berkaitan dengan bibliografinya. Gitu ya. Ya, dari mana kamu tahu ya? Silakan boleh kamu mendefinisikan secara lebih umum lagi berkaitan dengan konsep dari variabel. Pak, kalau variabelnya 2, ya berarti definisinya di 2 dong Pak. Ya betul. Variabelnya 2, berarti definisinya 2. Jadi variabel A-nya apa definisinya, variabel B-nya apa definisinya. Gitu ya. Nah, ini data collecting. Data collectingnya itu ya kamu isi, kamu kan setiap variabel itu punya alat ukurnya. Jadi isi variabel. Kamu bisa variabel A dengan variabel B. Variabel A dengan variabel A itu dengan variabel B itu ya.
Ini variabel A itu definisinya apa ya, terus ya. Definisinya apa? Nah, ini kamu tulis di bagian definisi operasional ya. Nanti saya jelaskan. Itu variabel alat ukurnya apa? Ukurnya apa? Ukurnya apa? Nah, ini kamu jelaskan di bagian data collection instrument gitu ya. Sama juga dengan variabel B, definisinya apa, alat ukurnya apa. Jadi kalau definisi taruh di definisi operasional, kalau data collecting taruh di data collecting. Namanya aja misalnya ya, misalnya tentang agresi. Misalnya ini saya dapat alat ukur agresi diukur dengan alat ukur aggression scale misalnya. Aggression skill gitu ya, maaf ya saya nggak bisa nulis pakai jari ini. Aggression scale punya siapa? Punya Buri misalnya. Buri tahun berapa? Udah 2003. Ya gitu aja tulis gitu. Seperti kamu nulis kutipan di sini. Aggression skill punya siapa? Buri. Misalnya, aggression skill saya singkat aja ya. Punya siapa? Buri. Buri tahun 2003. Nah, gini aja udah tulisnya. Nah, ini ya, B itu agresi. Ini apa? Frustasi. Siapa punya frustasi itu sebutin. Gitu ya. Jadi memang disebutkan berkaitan dengan itu. Population sampling, populasinya siapa, sampling siapa. Nanti saya jelaskan. Kamu sebutin aja. Kira-kira populasi kamu itu siapa? Misalnya, populasi saya adalah pelajar di Indonesia. Sampling saya adalah pelajar yang tinggal di Jakarta. Itu sampling. Nanti saya jelaskan berkaitan dengan populasi dan sampling. Tapi untuk sementara silakan isi dulu. Nanti bisa diperbaiki sambil jalan setelah kamu presentasi ini. Selanjutnya data analysis gitu ya, data analisisnya itu silakan nggak usah dirubah. Jadi yang kamu isi itu nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 1 itu tidak bisa diisi. Nah ini referensinya sesuai dengan kalau kamu referensinya itu kadang-kadang kalau dielaborasi dan di background itu kan kadang-kadang kita mengutip cari yang lain ya. Jadi setiap ini anotasi ini referensinya itu harus anotasi harus ada referensinya di sini dan jikalau kamu ingin kan kamu biasanya background dan elaborasi itu kamu ngambil referensi dari di luar dari anotasi ya silahkan nggak apa-apa nggak masalah tetapi tetap harus ditaruh ditulis referensinya di sini gitu ya. Oke, ini kaitannya dengan bibliografi. Nah, anotasinya karena sudah selesai kemarin yang sudah saya tugaskan, tetap di bagian yang kedua dilampirkan. Dan melampirkan outline dari background research dan elaborasi. Itu sih dari saya berkaitan dengan tugas yang harus kamu lakukan. Kalau di sini sih yang kemarin ya, yang kemarin. Nah ini kan sebenarnya nanti juga saya kasih. Ini elaborasinya dibuat dulu biasanya. Biasanya sih ya silakan boleh kita sepakati aja 6 paragraf aja. Jadi introduction 6 paragraf, di sini juga 6 paragraf. Silakan 6 paragraf dibuat dibuat elaborasinya. Ini dulu, kalau ini udah selesai, kamu bisa mengcopy paste paragrafnya ke itu ke ke introduction atau elaborasi. Kalau ini kan elaborasi, jadi ini udah jadi kamu copy paste ke elaborasi yang paragraf ini di bagian ini. Ini kan nanti udah kamu tulis ya paragrafnya. Ini boleh kamu copy paste, nanti taruh di bagian elaborasi. Elaborasi uh, di bibliografi kan di bibliografi itu copy paste ya. Jadi udah jadi tuh elaborasinya jadi kan sebenarnya kalau 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 kamu punya ini kan enak ya. Tarik kemarin kan introduction yang paragrafnya kamu copy paste tuh kamu taruh di paragrafnya jadi nggak usah pakai referensinya nggak usah main idenya nggak usah cuma paragrafnya udah barang jadi kamu taruh di introduction sama juga di outline kalau udah jadi paragrafnya kamu taruh di
tanpa tabel. Jadi cuman di sini copy paste kan, berarti ini ada berapa, 6 paragraf. Berarti kalau 6 paragraf berarti ada 6 paragraf ya. Kamu copy paste, jadi tidak perlu pakai kotak-kotak ini. Nah, kotak-kotak ini outline-nya nanti kamu itu dianotasi. Jadi dianotasi ya, di apa namanya, maaf sini ya, kita balik lagi ke ini di bibliografi di sini. Nah, ini kan di sini kan ada anotasi ya. Nah, anotasi selesai anotasi, di bawah anotasi itu ada outline untuk introduction dan outline untuk elaborasi. Gitu sih kalau penjelasan saya. Nah, ini mohon maaf di sini saya agak sedikit tambahkan nanti sebelum ini. Sebelum ini ada yang ke-6, tolong bikin sendiri aja ya. Link YouTube, link presentasi YouTube. Presentasi YouTube. Nah, ini linknya apa? Ya, kamu tinggal isi di sini. Itu ya. Nah, isi nanti yang saya lihat presentasi dari sini. Saya klik aja, kamu nanti ada presentasi kamu bisa lihat. Bagaimana kamu membawakan itu, bagaimana kamu bisa menguasai itu dengan baik dan sebagainya. Kan ada orang yang kalau dia bagus dalam pemahaman elaborasinya, biasanya tuh penyampaiannya tuh jelas gitu ya. Tapi kalau orang yang cuma copy paste, cuma ngerjain asal jadi, ya biasanya sih ya kayak gini. Dia tidak mengerti secara lebih komprehensif dalam bibliografinya. Nanti ini kalau sudah ada, nanti saya kasih, kan kamu pekan depan ngumpulin dan presentasi secara online. Jadi pekan depan itu kita nggak ketemu di kampus, jadi di rumah aja. Di rumah aja nanti saya kasih tahu kapan pengumpulannya, tanggal berapa pengumpulannya. Nanti kalau udah selesai, kamu tinggal kirimin ke ketua kelas dan ketua kelas taruh di Google Drive. Nanti Google Drive-nya itu yang bisa akses saya, ketua kelas, dan ke Kaprodi. Jadi Kaprodi itu yang akan membagikan sesuai dengan mahasiswa, sesuai dengan tujuan dari mahasiswa itu. Nah, itu kalau bisa nanti saya kasih formatnya kepada ketua kelas. Nanti dia menyusun tentang itu. Nanti saya akan kasihkan kepada kepada Kaprodi, dan Kaprodi akan mendistribusikan kepada dosennya. Dosennya terima apa enggak bibliografi kamu ya tergantung. Kalau bibliografi kamu oke, kayaknya pas dengan risetnya dosen, ya pinter juga kamu dalam menjelaskan, mendeskripsikan bibliografinya, saya rasa sih peluang untuk diterima sangat besar, gitu ya. Nah, ini mohon ditambahkan ya di bagian ini, link presentasi YouTube-nya, taruh di situ, nanti kamu akan akses di situ. Oke, itu berkaitan dengan bibliografi. Dikumpulkan pekan depan. Nanti prosedurnya saya akan kasih tahu ketua kelas prosedurnya gimana. Nanti ketua kelas akan berikan kepada saya drive-nya. Oke, Pak Farul, saya masih bingung cara membangun elaborasi. Nah, coba nih saya kasih contoh sedikit cara membangun elaborasi itu kayak gimana. Ini penelitiannya jadi Vika kemarin ya. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan. Ini tahun yang lalu ya dia ini sih. Tahun yang lalu lulusnya. Ya, saya ingin jelaskan bagaimana dia membangun elaborasi. Kalau ini latar belakangnya. Mudah-mudahan di sini ada elaborasi. Ini bukan, ini diskusi. Ada di sini. Mudah-mudahan ada elaborasi. Pasti ada. Oh, ini enggak. Dia 3 variabel ya dia. Ketiga variabel. Cukup rapi dia kalau nulis, saya lihatnya ya. Nah, ini elaborasi di sini. Nah, ini misalnya elaborasi di sini. Dia judulnya itu adalah kesehatan mental, inisiatif perkembangan diri, dan kepuasan hidup. Kamu lihat dari itunya. Jadi ini adalah IV-nya ada 2. Ini adalah DV-nya. Oke ya.
Nah, bagaimana dia membangun elaborasi keterhubungan antara IV dengan DV? Kita lihat ya. Kita baca sejenak ya. Oke. Sini kita lihat dia menggunakan kata-kata Denier. Dia apa nih? Tentang kepuasan hidup. Berarti dia bahasnya DV dulu ya? Nggak salah sih. Berarti dia bahasnya DV dulu. Dia ingin melihat DV-nya dulu. Ini secara teoretik ya. Kepuasan hidup, bla 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 bla, yang mengungkapkan kepuasan hidup mengacu pada proses evaluasi kognitif seseorang terhadap kehidupan secara menyeluruh. Seseorang akan cenderung menilai hidupnya puas ketika, nah dia mulai agak sedikit menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan sebagai kepuasan hidup gitu ya. Ya, secara ya ini masih teoritik di sini ya. Masih teoritik. Nah, dia itu ternyata ada teoritik yang mengatakan bahwa, dan ini mulai agak sedikit menyinggung nih dia di sini. Di paragraf pertama dia langsung jebret langsung ya. Jadi nggak pakai lama-lama, elaborasi itu nggak pakai muter-muter lagi, kira-kira di mana letaknya. Standar kehidupan di sini mengacu pada potensi yang dimiliki oleh kemampuan seseorang kesehatan. Nah ini kan ada kaitannya dengan, ke sini kan ya. Oh, teorinya siapa? Nah, itu dia mulai menyinggung antara dua variabel ini, antara kepuasan hidup dengan kesehatan mental. Tetapi ini kan belum ngomongin tentang kesehatan mental, cuma ngomong kesehatan kan. Adanya kesehatan itu ada kesehatan fisik, ada kesehatan mental. Tapi si Esterlin ini belum ngomong secara lebih detail tentang kesehatan mental. Jadi masih pakai breakdown teoretiknya itu, dia masih ngomong kesehatan dulu gitu ya. Tapi ada apa ada ada yang ngomong tentang bahwa dia pakai background standar hidup dan dia melihat bahwa ini adalah bagian dari kepuasan hidup sendiri itu ya. Jadi kesehatan ini agak nyambung dengan kepuasan hidupnya. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Nah, ini sebenarnya kayaknya sih belum, masih perbaikan nih kayaknya. Masih perbaikan, tapi kita lihat dulu. Kesehatan fisik dan mental adalah satu penting dalam bentuk puasan hidupnya. Ini kan ide pokok dia ya. Ini ide pokok dia nih. Ini masih asumsi nih. Masih asumsi. Pendapat dia kan, asumsi itu adalah pendapat pribadi kita kan. Nah, ini harus ditunjang dengan yang namanya teoritik. Kalau dia teoritiknya kuat, bagus, dia akan gampang dalam menjelaskannya. Ya, di sini kelihatan, coba lihat di sini, sebagaimana diungkapkan oleh Daniel Bisman, kepuasan hidup dan kebahagiaan merupakan bagian dari well-being yang penting dalam tercapainya kesehatan mental. Nah, dimulai nyambung nih di sini, mulai terelaborasi nih. Ini kata si Dinner, nah harus baca kan ya artikel ini ya, ada kaitannya dengan kepuasan hidup dan mental. Nah, udah ada elaborasi di sini, ya. Sudah ada elaborasi. Tapi apakah itu cukup ya? Enggak, karena dia banyak baca ya, dia akan apa namanya? Dia akan menjalani lebih lebih itu lagi berkaitan dengan itu. Ya, ya. Kesehatan mental, kondisi seseorang dengan perasaan positif mampu merasakan kebahagiaan adalah satu tanda kesehatan mental yang baik. Dan kondisi tersebut dapat meningkatkan kepuasan hidup. Sebaliknya perasaan negatif, bla 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 bla. Ingat, jadi nih, bagaimana dia membangun suatu paragraf yang bagus. Kalau saya lihatnya sih paragraf yang bagus. Pertama, dia punya ide utama dia di sini. Idenya tuh, ide pokoknya itu di sini dia. Ya, ide pokoknya. Begitu dia menjelaskan bahwa dia mencari bukti bahwa kesehatan hidup itu, kepuasan hidup itu ada kaitannya dengan kesehatan mental. Kata siapa? Kata Bismarck. Begitu, ini butuh penjelasan lagi nih. Dia itu butuh penjelasan lagi. Nah, penjelasan apa? Kenapa sih kepuasan hidup itu ada kaitannya dengan kesehatan mental? Nah, dia menjelaskan lagi bahwa ada perasaan positif gitu ya. Nah, yang mampu, contohnya itu adalah kebahagiaan, dan akhirnya dia kesehatan mentalnya baik. Ketika kesehatan mentalnya baik, maka kepuasan hidupnya akan baik juga.
Gitu jadinya ya. Sebaiknya perasaan negatif menurunkan tingkat kepuasan hidup dan memperburuk kesehatan mental. Nah, diperkuat lagi nih. Sebenarnya nih, ide dia, ide ini kalau dilihat dari mana ya asumsi ini, asumsi nih. Ini asumsi ini. Ini asumsi lagi nih. Ya, tapi diperkuat dengan si itunya. Jadi benar-benar apa namanya? Saya melihatnya benar-benar apakah bisa Mas? Bisa. Dengan saya aja bisa kayak gini. Dan rata-rata memang tulisannya kayak gini. Rata-rata mahasiswa yang saya bimbing, dia nulisnya kayak gini. Enggak nulis, ini apakah dicapai dengan sebulan, 2 bulan? Enggak. Kemampuan ini pasti dicapainya dengan apa namanya ya? Dengan apa? Dengan perjuangan yang berat gitu ya. Nah, habis itu kan dia udah mengelaborasikan antara kepuasan hidup dengan kesehatan mental. Dia membahas kesehatan mental lebih dalam lagi di sini. Ya, ya dia membahas tentang kesehatan mental. Tadi kan kata kuncinya perasaan positif gitu ya, perasaan positif yang membentuk kesehatan mental. Nah ini kalau dilihat dari sini dia apa mengelaborasikan antara kesehatan mental dengan fungsi hidup gitu ya, fungsi kehidupan. Di background terus seorang yang berfungsi dengan efektif, dia menjelaskan tentang kesehatan mental lebih dalam lagi. Nah, di sini kan, ini dia mau masuk ke arah mana nih ya? Dia kan dia masih di sini sebagai ini breakdown teoretik namanya. Kalau bahasa kita tuh namanya background teoretik. Di breakdown dulu, di break dulu sama dia, di break dulu sama dia, dia mau masuk ke arah mana nih dia, gitu ya. Ini breakdown teoretik ya, dia mau mengkaitkan antara apa? Maaf, maaf bukannya ini, bukannya ini. Uh, nah ini nih. Nah ini. Ini namanya background theoretic. Ini background theoretic. Ini kalau deskripsi ya butuh ini, butuh breakdown. Kok orang ngomong tentang kesehatan dan fungsi kehidupan sih, apa hubungannya gitu kan? Ya nanti kita lihat. Nanti kita lihat nih. Ini fungsi ini kan mau fungsi efektif ya. Ini fungsi kehidupan. Tingkat kesehatan mental yang baik sehingga mudah meraih kesejahteraan hidup dia ngomongnya. Nah, dia masuk kesejahteraan itu kan itu ada yang psychological well-being, ada emotional well-being, ada social well-being gitu ya. Nah, emotional well-being bla 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 bla. Nah, dia dari emosional nih contoh ya. Ini dia kan memasuk dari kesehatan mental ya. Nih, kesehatan mental. Dia mau cari, dia masuk di breakdown ke fungsi kehidupan. Ternyata fungsi kehidupan ya, ternyata nih fungsi kehidupan ada kaitannya dengan fungsi kehidupan, ada kaitannya dengan fungsi efektif itu bisa memunculkan kesejahteraan ya. Salah satunya itu emosional ya. Dia masuk tuh di breakdown kan. Jadi apa namanya kepuasan hidup itu akan muncul kesehatan mental maaf ini. Uh, kepuasan kesehatan mental dia fungsi kehidupan. Kalau yang efektif dia akan muncul emotional well-being ya. Nah, gitu ya. Di breakdown dulu ya. Kesehatan mental akan efektif, efektif akan emotional well-being. Baru nanti setelahnya dia ngomong tentang emotional well-being. Dan emotional well-being itu akan masuk juga ke kepuasan hidup. Jadi ya. Jadi dia itu ada yang ngomong langsung, ada yang pakai breakdown. Nah, dia pakai yang elaborasi langsung, dia juga pakai elaborasi yang pakai breakdown. Gitu ya. Nah, nih ngomongin tentang kesehatan mental, bla 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 gitu ya. Nah, ini breakdown teoritik ya. Nah, ini kan tadi ngomongin tentang kesehatan mental, ada kaitannya dengan well-being ya. Tadi kesejahteraan well-being ini kan ada nih ya.
Di sini kan ada psychological well-being, emotional well-being, dan social well-being gitu kan ya. Di sini dia menyangkut social psychological well-being. Tadi dibahas semuanya sama dia. Dia emotional well-being apa, psychological well-being apa, karena kaitannya dengan itu, gitu ya. Nah, dia ingin masuk ke variabel yang kedua, IV-nya yang kedua. Dan dia masuknya lewat mana, breakdown-nya lewat mana? Lewat psychological well-being, gitu ya. Nah, ini bayangkan nih. Nah, ini saya coba nggak bisa ini karena ini PDF. Bisa nggak ya? Mudah bisa nih. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya mau satuin ini. Nah, ini kelihatan ya dia. Dulu sabar. Saya jadi ada. Nah, ini ya. Oke ya. Ini ya. Oke. Ini kan kelihatan ya. Dia kan tadi bahwa fungsi hidup itu dapat meningkatkan kesejahteraan. Baik kesejahteraan emosional, sudah dibahas juga mesti dia. Kesejahteraan emosional itu ada kaitannya dengan kepuasan hidup. Ya, dia breakdown dulu fungsi gitu kan. Fungsi kehidupan. Kalau fungsi kehidupannya efektif itu akan memunculkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu terbagi menjadi tiga: emosional. Emosional itu masuk ke ada kaitannya dengan kepuasan hidup gitu ya. Itu juga jadi dia pakai breakdown, diturunin dulu satu-satu sampai ketemu dengan kepuasan hidupnya, berkaitan dengan kesehatan mental. Nah, dia ingin memasuk ke itu, ke apa namanya, ke well-being, ke apa, ke inisiatif pertumbuhan diri. Dan dia harus cari itu, ada nggak ya. Saya kan ngomongnya tadi emosional, psychological well-being, emotional well-being, dan social well-being. Nah, gimana caranya saya tuh nggak ujuk-ujuk ngomongin bahwa ada loh IV yang lain yang bisa memerai kepuasan hidup. Nah, ini dia ngomongin itu di bagian di sini nih. Robis Check gitu ya. Dia mengatakan bahwa ya psychological well-being itu ada loh orang yang memiliki psychological well-being itu, dia itu punya tujuan hidup yang jelas gitu ya. Melalui pengembangan potensi tujuan hidup, pengembangan potensi yang dimiliki. Nah, ini yang dia coba itu pahami itu dengan baik, bahwa ada hubungannya dengan ini. Ini dia itu tujuan hidup, pengembangan potensi berkaitan dengan ya pengembangan, kata kuncinya adalah pengembangan. Nah, dia baru masuk tuh, maaf saya coba biar clear ya. Ini pengembangan, nyambung. Theoretic argument dengan teori Hubis-Check dia nyambung. Itu namanya elaborasi ketersinggungan antar variabel ini. Gitu ya. Nggak mudah pasti, sangat tidak mudah, gitu ya saya lihatnya. Bahwa dia mengembangkan potensi, ini juga ada kemampuan di sini, pengembangan kemampuan manusia dan pencapaian pribadi disebut sebagai inisiatif pertumbuhan diri. Ini variabel yang IV kedua yang tadi. IV kedua. Nah, tugas dia selanjutnya, IV kedua ketemu dengan DV. Itu loh, tugas dia mengelaborasikan. Nah, inilah tugas dia. Nah, ini pasti bawahnya ngomongin tentang inisiatif pertumbuhan diri terhadap kepuasan hidup. Karena kesehatan mentalnya sudah lewat dia, sudah sangat clear keterhubungannya. Dia pakai keterhubungan langsung maupun pakai breakdown teoretik, dia cari fungsi kehidupan dulu, begitu fungsi kehidupan melahirkan kesejahteraan. Kesejahteraan itu terbagi menjadi tiga: emosional, psychological, dan sosial. Pak, sosial kok nggak dibahas? Ya nggak ada keterhubungannya mungkin, jadi nggak usah dibahas. Kalau nggak ada keterhubungannya, kalau ada keterhubungannya silakan bahas. Ini contoh yang emosional, yang keterhubungannya sangat jelas itu, emosional well-being itu dengan kepuasan hidup itu jelas keterhubungannya. Udah dibahas sama dia. Begitu dia ingin masuk ke inisiatif pertumbuhan diri, dia dari mana harus bermulanya? Ternyata psychological well-being, bagian tadi kesejahteraan itu yang psychological well-being, itu ada kaitannya secara teoretik dengan
inisiatif pertumbuhan diri yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau udah ketemu itu berarti dia itu udah aman. Jadi dia terintegrasi antara IV1 dengan DV-nya. Terintegrasi. Nah, dari situlah dia akan membahas inisiatif pertumbuhan diri terhadap terelaborasi dengan DV-nya dulu, DV-nya. Jadi kita perhatikan di sini kemampuan berkembang ya. Maka bla 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 bla. Oke, di sini dia bahas tentang konsep dari inisiatif pertumbuhan diri. Nah, di sini kelihatan dia ingin mencari bahwa orang-orang yang memiliki inisiatif pertumbuhan diri biasanya juga akan mencapai tujuan hidup dia gitu ya. Tapi kalau gagal, nah nih dia masuknya di sini nih. Tapi dia kalau gagal, biasanya nggak puas dia hidupnya. Kalau tujuan dia nggak nyampe, nggak puas dia hidupnya. Dan mulai itu masuk tuh. Dia teoretiknya baru loh. Dia lulus di 2020, 2 tahun yang lalu ya mungkin. Nah, dia baru masuk ke sini, si itunya gitu ya. Apa gitu. Jadi itu ada teoretik yang mengatakan bahwa kalau dia nggak punya tujuan hidup, dia nggak puas dalam hidupnya. Kalau dia gagal dalam mengembangkan hidup dia, tidak memiliki inisiatif pertumbuhan diri yang buruk, dia akan mengalami kesulitan dalam meraih kehidupan. Kata siapa? Si Robischek tersebut. Nah, itu ya. Udah mulai itu terelaborasi itu dia. Nah, terelaborasi dan mulai. Nah, ini penjelasan dia tentang elaborasi antara antara inisiatif pertumbuhan diri dengan dengan kepuasan hidup. Banyak nggak? Banyak di sini. Nah, di sini dia di akhir paragrafnya di elaborasi dia menjelaskan berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara kesehatan mental dengan kepuasan hidup. Nah, IV1 dengan DV-nya. Juga hubungan inisiatif pertumbuhan dengan kepuasan hidup berarti IV1 dan IV2 punya hubungan dengan secara teoretik ya punya hubungan dengan DV-nya. Sekaligus terdapat ada pengaruh antara kesehatan mental yang dengan inisiatif pertumbuhan diri terhadap kepuasan hidup. Jadi dia ingin naikin tuh, dia ingin naikin yang tadi hubungan menjadi efek dari analisa yang dia ingin bangun gitu ya. Nah, di mana kesehatan mental dan niat sendiri mencerminkan perasaan dan kemampuan positif dalam membantu seseorang untuk meningkatkan kepuasan hidup. Jadi kepuasan hidup itu dia akan berkembang tergantung kepada kesehatan mentalnya dan inisiatif pertumbuhan dirinya dia. Nah, dia gambarnya seperti ini. Jadi kesehatan mental itu berefek terhadap kehidupan, kepuasan hidup, dan inisiatif pertumbuhan itu juga berefek terhadap isu hidup. Apakah kesehatan mental dan inisiatif pertumbuhan diri itu ada hubungan? Dia nggak bahas. Karena juga boleh membahas IV1 dengan IV2 yang saling berhubungan itu nggak dibahas. Tapi dia fokusnya pada kepuasan hidup itu diraih dari kesehatan mental dan inisiatif pertumbuhan diri. Kalau inisiatif pertumbuhan dirinya oke, kesehatan mentalnya mereka akan memiliki kesehatan mental yang baik. Mungkin itu ya elaborasi. Gak sebentar, saya kasih tahu bahwa ini tidak sebentar, ini harus banyak baca, ini benar-benar hasil kreatifnya kamu, ini benar-benar hasil dari dari hasil kerja keras kamu. Makanya kalau saya bilang kalau udah skripsi itu ya biasanya mahasiswa tuh fokus untuk skripsinya dia karena dia harus banyak baca sampai dia harus ngerti banget apa yang harus dia sampaikan, dia menguasai banget. Nah, apalagi yang lamanya itu di bab 1 di latar belakang dan bab 2 elaborasi. Makanya saya bilang di elaborasi dan di latar belakang kudu harus pakai outline. Jadi yang dibicarakan itu memiliki paragraf yang baik dan integrasi antara paragrafnya juga sangat baik gitu jadinya. Mungkin itu aja pengantar ini dari saya dan insya Allah pekan depan kamu harus sudah bisa memberikan apa namanya memberikan bibliografi yang baik gitu ya, bibliografi yang baik. Kalau bibliografi baik, insya Allah kamu akan mendapatkan dosen-dosen yang sesuai dengan kemampuan kamu, sesuai dengan
minat kamu dalam meneliti di bagian topik dosen yang sudah ingin kamu raih. Saya ingatkan kembali, mohon diselesaikan bibliografinya, mohon diselesaikan anotasinya, mohon diselesaikan outline introductions dan outline bibliografinya. Kalau outline-nya sudah, berarti ya tinggal dilengkapi bibliografinya sampai bibliografi itu menjadi sangat menarik. Setelah itu baru silakan kumpulkan ke ketua kelas pekan depan. Nanti saya kasih waktu, mungkin bukan di hari kuliahnya, mungkin di hari apa gitu ya, mungkin kita bisa sepakati mungkin di hari Jumat gitu ya. Mungkin di hari Jumat atau di hari Sabtu pengumpulannya, tapi yang jelas jangan sampai kamu ngerasa masih lama enggak. Ini kerjaannya banyak. Ini harus baca dulu, harus ngerti dulu, harus bisa nulis dulu gitu ya. Baru jadi bibliografi, nggak mungkin kamu copy paste jadi. Dan saya kalau melihat ada indikasi yang copy paste ya siap-siap nggak lulus. Karena kalau kamu terbiasa dengan ini, nanti deskripsi penyakit ini masih dibawa, mendingan nggak usah skripsi. Kenapa? Karena orang yang biasa copy paste ya skripsinya nggak bakal selesai, nggak mungkin bisa menulis seperti itu kalau nggak rajin baca dan rajin nulis, gitu loh, gitu ya. Jadi kalau udah biasa copy paste ya, saya anggap sih nanti mendingan tidak usah diluluskan, karena kalau diluluskan di kuantitatif akan berat di skripsinya, gitu kan. Karena terbiasa dengan plagiat, terbiasa dengan gak jujur, padahal di skripsi dia harus jujur, bukan hanya jujur tapi harus bekerja keras, bukan hanya bekerja keras tapi dia harus sabar, bukan hanya sabar dia harus tabah, gitu. Sampai skripsinya selesai baru kamu bisa uh, bisa mengapresiasi diri kamu sendiri bahwa prosesnya untuk sampai skripsi jadi itu adalah proses yang cukup panjang dan melelahkan. Dan ketika kamu lulus itu apresiasi untuk diri kamu itu sangat besar. Makanya kebanyakan tuh pas wisuda itu bahagia karena capek mungkin skripsinya, jadi dia bahagia banget gitu ya, karena sudah melewati begitu banyak rintangan-rintangan, dan insya Allah rintangan itu akan menjadi pelajaran bagi kehidupan kamu sendiri. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.